Gue tuh jadi objek bully dari SD sampai SMA. Itu miskin kan? Ngaku lu miskin kan? Kamu jangan modal punya anak. Bandel, grepe. Berapa anak orang yang pernah Hey, what's up guys? Welcome back with me Bobby Sun Rider di sini guys. Sekarang gua mau ngobrol lebih dalam, lebih tajam, lebih dalam. Lebih dalam, kaget anjing. YouTuber emang dia. Bersama Alza dari Susu Mu Project. Oke. Halo, tukang tikung. Bangsat emang. Oke, jadi malam ini gua ada di studionya Susumu Project. Yes, Wah, ini alat-alatnya gila proper banget, lengkap banget. Ya, betul. Gua juga ada di vlognya, mungkin nanti diupload di mana? Diuploadnya? Diupload nanti. Dimana? Iya, di Susumu Project. Oh, di Susumu Project. Ntar ada gua guys, jadi yang mau nonton boleh ke deskripsi ada linknya. Sekarang. Oke, sekarang ngobrolnya cukup sensitif soalnya ya. Iya, itu lu nebus kesalahan gua lah. Kesalahan lu lah. Iya, dasar tukang tikung. Oh shit, masih marah-marah ngomel loh guys. Bangsat tuh, Bang. Za, Iya, gimana? Oke, pertanyaan pertama sih ya. Apa tuh? Lu pernah pakai jablay nggak? Anjing, ini baru mulai, baru berapa menit, baru semenit anjing pakai jablay. Gua pakai jablay gak pernah. Oke. Ini jujur banget nih, Jujur parah nih. Gua gak pernah pakai jablay, tapi mungkin jablay pernah pakai gua. Oh. Itu beda sih. Berbeda gitu. Jablay. Oh, iya, karena titik gua tuh berkelas kan. Oh, shit. Nggak sembarangan asal celup, aku celup guys, enggak. Oh, enggak bisa itu. Nggak bisa. Oh. Dia tuh milih, tapi kalau gua dipakai ya mau gimana, men? Oh, Gitu. Oh, oke, gua ngerti sih. Gua ngerti poinnya, berarti dia yang dipakai berarti dibalik itu berarti bukan sama cewek. Gimana? Entar lu, cewek Pak, Masih cewek. Iya, iya. Oke, masih cewek. Oke. Bapak sering Bandung kan? Yang suka ke Saritem coba ya. Yang suka ke Saritem kamu ya, dasar Kismin. Oke, ini next question. Ya apa? Alza Nazla, itu tuh lu tuh orang yang menurut gua cukup banyak hujatannya gitu. Banyak banget. Mau ke Alza Nazlanya, mau ke kontennya, mau ke konsep video-videonya. Betul. Lu nanggepinnya gimana soal itu dan apakah sebanyak itu? Apa gimana? Sebenarnya kalau cara gue menanggapi satu dulu ya. Oke. Cara gue menanggapi lebih ke gue mau konversi itu menjadi komedi sih. Oke. Gue mau konversi itu jadi komedi. Misalkan banyak banget yang bilang kayak, "Bang, lu jelek." Iya, gue jelek tapi cewek gue banyak. Oh shit, gue banyak. Oke. Ya udah, lu tetap di rumah bedeng, gitu kan. Ruang tamu lu tempat parkir motor dan motor itu kreditan biasanya, gitu kan. Yang tiap bulan tuh ada kolektor datang nagih, gitu kan. Lu nya kabur kemana, gitu kan. Ya, kayak gitu banyak kan. Dan selagi itu bisa gua konversi menjadi duit, kenapa enggak? Mereka tetap menghujat dan mereka tetap di sana. Gua objek hujatan mereka, gua tetap kaya dan gua tetap banyak. Gue tetap bisa beli apapun yang gue pengen, gak kayak lu ngutang home credit. Home credit kan kamu suka minjem di Kredivo kan? Ayo dong pinjol kan, ngaku deh. Jancuk. Betul. Pusing banget pinjaman online. Iya, pinjaman online. Jadi lu nggak pernah baper dengan yang seperti itu tuh? Enggak sih. Karena gini men, gue punya cerita sedikit ya. Oke. Gue tuh jadi objek bully dari SD sampai SMA. Itu nggak berhenti. Oh, really? Ini benar. Jadi SD? Dari SD sampai SMA. Kenapa tuh? Kan orang juga ngebully kan pasti lihat-lihat tuh. Ada sebabnya. Ada sebabnya. Kenapa tuh bisa kayak gitu? Gini, bokap itu nge-branding gue nih dari gue SD menjadi sosok yang selalu berbeda, harus berbeda. Oke. Sesimpel misalkan dulu anak-anak sekolah itu kalau berangkat sekolah pakai sepeda. Misalkan gue nggak boleh pakai sepeda, pakai otopet. Oh. Gitu loh. Okay. Karena bokap gue selalu bilang mendingan kamu sedikit lebih beda dibanding sedikit lebih bagus. Bentar, sedikit lebih beda dibanding sedikit lebih bagus. Iya. Emang lebih bagus? Oh ya enggak. Gimana sih? Karena lebih gini, misalkan ya, ada lu nih stunt rider, ya kan, stunt rider yang lebih jago, lebih bagus dari lu pasti banyak tuh. Tapi nggak expose aja. Iya. Tapi kalau sedikit lebih beda, misalkan dia willy-willy pakai Astrea Grand, Oke. itu beda loh. Beda. Karena gini, dalam sebuah lomba lari, Iya. yang menjadi sorotan utama adalah yang larinya paling cepat dan yang larinya Paling lambat. salah. Lebih beda lagi, yang larinya mundur. Oke. Pembedanya tuh sudah sampai selevel itu. Bokap gua ngajarinnya. Sangat berbeda kan? Iya. Itu yang menjadi gua objek bully waktu itu. SD, SMP, SMA gua selalu beda. Oh iya. Jadi gua beda sendiri terus. Gitu loh. Dan- Gua ngelawan arus lah bisa dibilang.
Dan pada saat itu mungkin pada membuli juga karena mereka nggak mandang dari sudut pandang lain ya. Iya, mereka belum mengerti namanya anak SD sampai SMA sejauh mana sih pemikirannya? Iya benar ya. Gitu loh. Tapi itu bisa gue implementasikan ketika gue sudah lulus SMA, sudah masuk ke industri karir, itu sangat kepake. Entah di YouTube sekarang, di Instagram, gue menjadi sesuatu yang berbeda. Akhirnya stand out sendiri. Gitu. Gila. Dan menjadi jujur itu susah ya. Kenapa gue bilang kayak gitu? Ketika gue jujur atas keresahan gue, lu miskin nih. Gue katain miskin, lu miskin kan? Ngaku lu miskin kan? Tapi itu realita men. Oke. Kenapa orang miskin marah dikatain miskin? Oh benar ya. Gue aja jelek, lo katain jelek gue gak marah. Nggak marah? Cuman gue bilang, iya gue jelek, cuman kebanyakan duit aja. Emang jelek tapi kebanyakan duit dan cewek-cewek mau lagi sama gue. Oh shit man. Iya dong. Gitu. Terus Alza Nazza tuh sebenarnya dari keluarga yang seperti apa sih gitu loh? Gue pengen agak kepo gitu kalau boleh nih. Kalau keluarga ya, gue tuh lahir kaya. Lahir kaya. Gue merocet ke dunia tuh gue kaya. Oke. Bokap gue ngalamin bangkrut itu ketika gue SD kelas 6 mau ke SMP. Otomatis itu lagi masa pubertinya orang nih, lagi permajaan. Terus jatuh miskin loh. Tiba-tiba jatuh miskin gue. Oke. Nah di situ, wah gue susah menerima dari keluarga ada tiba-tiba. Ibaratnya teman-teman gue dulu dianterin sekolah paling bantar pakai motor, gue udah pakai mobil. Oh. Zaman-zamannya mobil Kijang tuh kan mobil orang kaya dulu men. Oh dulu kaya itu. Kijang LGX gitu-gitu. Iya. Nah terusnya punya mobil Mazda, bokap gue itu termasuknya menurut gue anak kecil gitu kayak, bokap gue kaya banget. Iya. Yang lain teman-teman gue datang pakai motor gitu kan. Nah pas gue lagi menjelang remaja, bokap gue jatuh miskin, di situ gue diajarin buat survive. Gitu. Lu tau gak gue SMA itu jualan es kenyot Wow. 3 tahun. 3 tahun sambil sekolah tuh. Sambil sekolah. Sampai mau di DO. Gara-gara es krimnya nggak enak. Bukan. Oh, bukan. Nggak gitu konsepnya. Oh, nggak gitu iya, konsepnya. iya. Jadi ketika gue kamu Cina. Ada si Chen ya BTW. Asisten gue emang kurang aja si Chen. Tawa lu kerjaan. Jadi gue kan SMK. Yeah. SMK pemasaran jurusan gue. Guru pemasaran gue support banget. Karena ilmu yang dikasih langsung diimplementasikan menjadi bisnis. Oke. Tapi guru-guru lain tuh kayak, lu tuh mau sekolah apa mau dagang? Iya. Sekarang logikanya gini, Bob. Anak sekolah bawa jajan 15.000, 20.000. Bawa uang buat ongkos dihabiskan untuk beli jajanan. Iya. Jajan gua 10.000. Pulang bawa 800.000. Guru gua tolol nggak? Tolol. Iyalah. Ya. Ada anaknya yang bisa bisnis di sekolah malah disuruh stop. Sampai pengen di DO gua waktu itu. Gara-gara itu. Gara-gara gua dagang mulu. Tapi lu emang nilainya bagus gitu. Mungkin ngeganggu ke nilai-nilai lu gitu kan. Loh sekarang gini, ya kan. Temen gua nggak usah jauh-jauh, Freddy S2 akuntansi. Shit. Jadi apa? Jadi YouTuber. Oke. Ananda Reza, double degree, UI sama UPN, jadi agensi model. Nilai itu berpengaruh sama kesuksesan seseorang? Enggak coy, nggak ngaruh sama sekali. Jadi penting nggak menurut Nggak Anda? penting, Oh, yang shit. lagi cabut. Oh my god. Cabut Oh ya. shit man. Mendingan lu ngapain kek, nggak usah sekolah, nggak penting. Anjing, sumpah. Sumpah men. Oke. Terus lu masuk ke industri YouTube tahun berapa tuh? Susumo Project langsung waktu itu? Enggak, gua mulai itu 2011. 2011. Langsung berkarya langsung kena AdSense waktu itu enggak? Enggak. Gua tuh bego banget main dulu. Yang gua tahu tuh waktu itu 2011 itu Radit ya. Oh, Radit. Nonton Radit, terus gua nonton Reza Arab tuh lagi baru-baru tuh. Iya. Masih di kosan, masih gembel dah. Iya, Gua lihat dia kan masih iya, gembel iya. banget ya. Sekarang udah sukses banget. Beberapa YouTuber kayak gua ngeliat PewDiePie dulu. Tuh dia lagi naik-naiknya tuh 2011-12. Di Indonesia ya menurut gua ya. Iya. Gua udah mulai tahu PewDiePie. Nah, di situ gua kayak hopeless sebenarnya. Gua punya channel tuh ada 2. Satu 70.000 subscriber, satu lagi tuh 50.000. Tapi karena gua tidak percaya diri pas saat itu gua tutup. Gua deaktif, akhirnya gua kerja di agensi untuk ngurusin YouTuber. Karena gua nggak pede untuk jadi YouTuber waktu itu. Oh, oke. Gua tahu gua aneh, gua tahu gua aneh, ya udah. Tahu gua aneh. Tapi keanehan gua bisa jadi duit sekarang. Ya udah. Lu punya cewek nggak sih? Gitu. Cek. Gua nggak bakal ditanya ini anjing. Cewek ya. Nih gimana nih nilai? Oke. Gua ngejawabnya gini aja. Buat teman-teman yang masuk close friend gua, tau lah. Oke, gitu doang Ya, sih. ya. Oke, close friend. Gue juga masuk deh Masuk kayaknya. kan? Oh, Ya, oke. itu dia. Alza tuh punya kata-kata quotes dari dia pribadi. Gue yakin bahwa fuckboy itu terlahir bukan menjadi. Betul banget. Nah, pertanyaannya, ketika lu dagang es kenyot,
Nah, itu gimana tuh merelatekannya itu tuh? Lah kan terlahir loh, harusnya dari kecil dong. Terlahir jadi fuckboy gini ya. Iya. Waktu itu, relate nih. Teman-teman gue jajannya 15.000, 20.000 seperti yang gue bilang. Oke. Gue dagang es itu 1.000 perak, 1.000 satu batang es itu 1.000. Bisa laku 500-600 ribu. Berarti otomatis gue dapat duit 500-600 ribu tiap hari. Iya. Ya kan? Terus hubungannya sama Pak Boy gimana? Lu kali ya sebulan tuh, duit gue banyak men. Iya. Cewek pulang sekolah mau nongkrong dimanapun gue bayarin. Oke. Itu tipisin Pak Boy sama Om itu maksudnya ke Om nggak sih? Ya kan ingat gak konten kita dulu di apartemennya Berli? Oke, gue ingat. Ya kan? gue ingat. 10 tahun 20 tahun ke depan gue menjadi gading kan. Ada yang nonton nggak? Itu dia udah bilang kayak gitu. Tenang aja gitu loh. Kenapa gue buang-buang duit buat cewek? Bego lu malah buang duit buat cewek. Ya duit gue banyak. Lu kismin gue. Oh shit. Ya kan? Manfaatin cewek yang tajir, nyari cewek tajir buat numpak hidup. Goblok. Ingat, cek handphone tuh ada tagihan home credit. Handphone Samsung lu tuh belum diituin, belum dibayar tagihannya. Wah gila guys. Bobby keren banget menurut gua. Oke. Seorang Bobby Stunt Rider itu keren banget. Kenapa? Karena nggak ada zaman sekarang YouTuber yang upload video sehari 3 video aja. Gue nggak ngerti kapan ngeditnya, kapan syutingnya, kapan tidurnya, kapan pacaran deketin ceweknya, gue nggak tahu deh. Sehari 3 video, gue satu hari 1 video empot-empotan. Berarti untuk hal itu lumayan ya, gue lumayan ya. Lu keren banget. Pekerja keras ya sebagai segitu kan. Ya gue tau duit lu banyak. Oh Ya. shit. Duit lu banyak banget sih, nggak mungkin dia tuh sebulan tuh nggak mati 70-80 juta aja. Wah gila. Belum dari Bobby Stunt Rider produk. Oh jangan kayak. Makanya beli biar dia kaya. Oh. Bego. Jangan cuma nyinyir gitu ya. Iya beli. Lu hujat dia makin kaya, gitu kan? Jangan dihujat, makanya support aja siapa tahu. Siapa gitu tahu. kan? Lu dikasih giveaway, tapi gue sih nggak bakal bikin giveaway sih. Oke. Lu belum pernah bikin giveaway sama Nggak akan. Sorry, gue bukan caleg yang bayar followers gue untuk tetap stay follow gue. Gue bukan caleg. Iya dong, itu sistem politikus dari zaman dulu. Campaign, gue kasih lu sembako, gue kasih lu duit, biar lu milih gue. Lu nggak kayak gitu? Nggak kayak gitu. Lu pilih gua karena karya gua, karena lu suka sama gua, karena lu suka sama kejujuran gua. Gua nggak akan bikin giveaway, sumpah. Kecuali ada brand gitu kan, gede duitnya bikin giveaway batu. Terus kalau misalkan ada orang, lu kan terkenal banget Pak Boy kacau bikin bangsa Indonesia ini Geger. hancur katanya, bikin generasi hancur. Walaupun di sisi lain lu mempersatukan bangsa gitu. Betul, kan ya. betul, Nah, betul. kalau lu ditunjuk, lu tuh penghancur bangsa, lu tuh kontennya kayak gini, ngerusak bener. Terus ada orang juga yang ngikutin konten gara-gara selalu nonton lu. Tuh gimana tuh tanggapan lu tuh? Gini kan banyak banget yang protes, anak kecil takut nonton. Ya. Ya kan? Oke. Ini jangan bikin konten kayak gini bang, nanti anak kecil nonton. Ya. Pertanyaannya, anak kecil itu usianya dari berapa sampai berapa menurut Bobby dulu deh? Anak kecil? Menurut lo? Menurut gua anak kecil mungkin dari 0 sampai 10 tahun lah. 0 sampai 10 tahun? Iya. Kalau anak 0 sampai 10 tahun bisa tahu channel Susumu Project, itu yang salah siapa? Orang tuanya sih. Iya dong. Kok bisa sampai tahu loh? Iya. Kenapa dia kepikiran ngetik Susumu Project atau sampai ada suggestion rekomendasi video Susumu Project? Mungkin bekas orang tuanya. Atau jangan-jangan orang tuanya kelalaian orang tua tapi menyalahkan gua. Oh, oke. Kamu jangan modal punya anak. Oh shit, man. Terus kamu diemin, udah kamu lepas gitu aja. Biar Anta kasih gadget. Lu tahu nggak ada YouTube Kids loh di YouTube? Ada YouTube Kids. Iya, kok dia nggak dipelajarin? Berarti itu udah nggak mungkin ada channel Susumu Project misalnya. Nggak mungkin. Oh, oke. Kan sekarang kalau lu upload video ada tuh keterangan. Iya. Video ini dibuat untuk anak-anak atau bukan? Ya, ya. Dan kita pasti centang bukan dong. Bukan dong. Iya. Karena lu adegan mengerikan kan willy-willy, Iya. takutnya dicontoh, gua pun adegan-adegan seksual. Ya. Makanya gua centang yang bukan untuk anak-anak. Ya. Kalau dia sampai masih bisa nonton, berarti itu kan akun orang tuanya. Ini iya. Akun YouTube-nya. Berarti bukan salah pembuat konten dong. Mau sampai kapan lu nyalain orang terus? Oh iya. Gitu loh. Lu nggak bisa makan, lu miskin. Yang disalahin pemerintah, apa hubungannya? Banjir selain pemerintah. Sekarang pemerintah, sekarang gini, harga bensin naik. Oke. Ya kan, harga bensin naik itu anggaplah sebagai takdir. Nggak bisa dirubah kalau takdir. Iya betul. Harga bensin naik, harga BBM naik itu takdir. Lu nggak bisa beli, itu nasib. Yang dirubah nasib apa takdirnya? Nasibnya. Nasibnya yang lu rubah. Oke. Lu nggak mungkin bisa merubah takdir, men. nggak bisa nyalahin. Nggak bisa nyalahin. Lu harus beradaptasi. Beradaptasi. Lu harus punya duit biar lu bisa beli BBM. Kan gitu logikanya. Ah, iya. Mau sampai kapan nyalain orang? Gitu loh. Oh berarti kalaupun mungkin ada yang ngikutin channelnya seperti ini dengan iming-iming mengikuti
idamannya atau idolanya yaitu Susumu Project atau Alza Nazla, berarti itu gimana? Berarti ini kan beda sama yang tadi nih. Lo kalau mau ngikutin tuh ikutin aja. Ambil baiknya, buang buruknya. Oke. Gitu loh. Lu ikutin gua, lu mau misalkan wah Alza tuh jujur banget ya. Alza jujur banget, Alza tuh bisa deket sama cewek-cewek cantik, Alza punya bisnis, ikutin aja. Ikutin aja. Tapi kalau tukang makai anak orang jangan. Jangan ya. Ya. Oke, berarti last question deh. Last question apa? Berapa anak orang yang pernah lo Berapa anak orang yang pernah gua pakai? Dari gua pertama kali ngewe SMP. Oh shit man. SMP dong. SMP. Reveal di sini SMP. Wah gila, masih kecil loh, masih segini loh kayaknya. Kelas 3. Itu gua terlalu bandel, makanya jangan diikutin. Oke. Gua waktu itu ngelawan sama orang tua. Bandel lah ibaratnya, kayak nggak mau diatur. Makanya lu buat yang bocah-bocah nonton jangan ngelawan sama orang tua deh, kualat anjing. Kualat ya? Iya. Jadi rusak hidup lu. Jadi rusak ya. Iya kan, menurut gue orang tua SMP totalnya kayak udah puluhan lah, banyak. Puluhan. Gua nggak hitung semen, banyak banget tapi. Nggak hitung. Tapi sampai sejauh ini nggak ada yang nuntut macam-macam sih ya. Nggak ada macam-macam karena gimana ya kayak ya udah berjalan aja. Gua kan dulu bukan siapa-siapa ya. Bukan siapa-siapa. Kayak gini deh, nongkrong misalkan, minum amer, pacaran bocah gimana sih, sebulan 2 bulan anak SMA gitu, kayak ya bandel, grepe udah gitu aja dulu mah. Oh. Nggak kecelup guys, Nggak kecelup. Oke, Gini, Ya. ada yang tertinggal gua satu. Ah. Apa sih namanya? Gua tahu bahwa yang deketin Alza, yang collab, yang bikin konten lah, on off cam gitu tuh banyak banget. Nah, dengan muka lo yang sejelek ini gitu, Ja. Ya, dengan muka yang jelek kayak gini nih, Ja. Tapi punya kantor 4 lantai. Oh iya, Iya. Iya, oke. Nah, lu pernah atau sering kepikiran ke bahwa wah, nih cewek ini cuma bansos doang, ini cewek ini ngemanfaatin gua doang, ini jalan cuma buat ngenaikin exposure dia nih. Lu pernah atau sering kepikiran kayak gitu nggak? Bukan kepikiran, malah gue menemukan ya. Menemukan gini, dia minta collab sama gue, bikin video barbar apa segala macam, sampai akhirnya gue tahu kayaknya dia baper nih. Oke. Exposure udah gede banget, gue bantuin exposure kan. Ya. Gue bantuin, udah gede sendiri aja. Oh. Gitu loh, nggak ada ngajak. Gede sendiri aja. Ya udah, gue kayak ngebantu orang, ya udah lu gede, gue nggak ada pikiran gimana. Malah yang gregetan bukan gue, teman-teman gue. Oh. Kayak anjing lu, itu dia sekarang udah gede loh, dia sekarang udah begini, udah begitu, kok lu nggak gimana sih, maksudnya nempel kayak apa? Ya itu jalan rezekinya dia. Karena gue berbuat baik sama orang bukan untuk dapat balasan kebaikan juga, tapi untuk menghindari semesta berbuat jahat sama gue. Oh, Itu aja, itu lebih bahaya sih. Gila sih. Karena ada aja kemungkinan semesta buat jahat sama lu. Itu ada mungkin. Ada kemungkinan, entah tiba-tiba lu dikasih sakit, lu dikasih kecelakaan, itu amit-amit jangan sampai. Oh ya guys, that's it. Kayaknya karena ini udah lumayan panjang, sebenarnya gue mau ngabisin waktu dia 1 kali 24 jam biar ngoceh-ngoceh berbusa sampai benar-benar dia nggak bisa napas tadinya. Anjing. Dan di akhir video, video gue serahin sama dia. Dia mungkin barangkali mau ngeinformasiin channel dan lain sebagainya. Dan pesan lo buat subscribers gue ataupun yang buat haters lu lah. Soalnya ini subscribers gue pasti banyak juga yang nge-hate lu gitu. Ya udah, gini aja. Kalau tutup, gue nggak akan ngomong satu kata pun. Oke. Gue bisa nadar undur diri. Gue serahkan waktu dan tempat untuk Alza Nazla. Ambil baiknya, buang buruknya. Buat lu yang masih dapat tagihan home credit ya, handphone masih nyicil, belum bisa beli kayak gini nih, ya kan? Ya karena lu gaji lo aja 2,5 juta, 3 juta ya katanya ya. Ya udah. Tetap berdoa, tetap kerja keras, berhenti menghina orang, berhenti untuk menebar kebencian sama orang, berbuat baik aja, tebar kebahagiaan. Kalau lu terus kayak begitu, lu akan tetap berada di situ, men. Tetap susah, tetap makan nasi uduk 3.000 perak, 4.000 perak ya. Udah, biar uang tamu lu nggak buat parkir motor lagi. Thank you banget, Bobby sudah memberikan kesempatan. Ambil baiknya, buang buruknya. Semoga lu sehat selalu di sana. Jangan lupa berdoa, kerja keras, and see you on the next video. Oke, that's it. The amazing Alza Nazla dari Susumu Project. See you in the next video guys. Bye.